رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung pengajian kita halaman 19. Baris ketiga dari atas ke bawah, macam-macam dan ada 3 istilah di dalam ilmu fikih yang perlu kita pelajari. Dan apa arti dan itu sebab meninggalkan wajib haji atau mengerjakan yang diharamkan di dalam ihram. Dan itu arahnya kepada kecederaan masalah haji. Nah, itu nanti ada yang disebut istilah bayar dan beda lagi bayar fidyah, beda lagi bayar kafarah. Berarti kalau macam-macam dan itu pasti kena arahnya kepada masalah meninggalkan wajib haji atau nanti mengerjakan yang diharamkan di dalam ihram. Berpakaian ihram orangnya sudah berniat, sudah sekalinya baru haruman. Nah, bayar dan berapa? Mulai yang apa namanya tuh, kalau dari Madinah tuh kan ke Bir Ali atau Dzulhulaifah. Bir Ali sekalinya berniat sudah berbaju ihram, berniat maknanya menyambut haram-haramannya. Ya. Ada pula mencabut bulu hidung. Kebiasaan itu namanya. Nah, ini Pak Ibu yang penting bahwa kita yang hadir. Kalau fidyah, fidyah itu orang yang menyusui anak, misalnya di bulan puasa, ada kalau puasa, sebab menyusui anak. Kata dokter ada boleh yang berpuasa, kasihan anak dia. Bujurlah Bu, apabila orang tubuh berpuasa, air susu mamanya itu masam. Kalau masa menyusui anak, mamanya berpuasa, bujurlah Bu. Nah, belum kita kau menanya bapak-bapak. Nah, bujurlah Bu. Oh ibu-ibu, bujurlah. Nah, agama tuh, ayo aja mamanya lagi masalah demi anak. Ingat, demi anak. Maka ibu ini nanti mengobrol puasa juga bayar fidyah. Karena demi anak. Ini hati-hati nih, ngomong demi anak. Jangannya mamanya ini kadang nyaman awak kada tapi nyaman lah. Anak ini kau aja kada disusui dulu, kada nyaman awak kan mamanya. Lalu kada puasa,
itu kebohongan aja, karena masalahnya hanya mamanya aja. Kalau karena anak, otomatis mamanya mengalah ada. Nah, ini hukumnya begini. Kalau demi anak, mamanya mengalah, maka mamanya kada kuasa sebelum menyusui anak buat obor bayar fidyah. Ini banyak yang bingung. Hanya kita mengaji fikih ini jangan tanggung kawan, ibu. Fikihnya jangan tanggung. Atau ibunya nih, mamanya ini hamil di bulan puasa. Mamanya sehat aja, banyak aja ibu-ibu tuh hamil sehat aja berpuasa. Ada aja. Tapi berkonsultasi ke dokter, kasihan janin. Kalau berpuasa pian baik, asupan untuk anak kurang, kesehatan anak yang agak dulu sehat. Karena anak ada, lalu mamanya ada puasa. Siang anak ada dalam keadaan hamil. Nah, itu kayaknya obor dan bayar fidyah. Jelaskan ya. Ini nak ibu-ibu yang menghati nama haji untung berdua. Nah, supaya gitu. Hanya kita yang hadir ini tahu masalah ini. Nah, ulun menanyakan sedikit. Panitia Bapak Haji ini khususnya urusan yang mau ini kita tentu menghanap dibuka dulu ini beberapa yang para ini itu memandu aparakan atau karena yang buka ini bagus aja itu kalau hendak dibuka apa beberapa memandu karena kalau pada dulu aman aja. Nah, kenapa? Karena dalam pengajian kalau bercampur belum menjelaskan mau, tapi kalau berpisah belum mau. Tapi dia para bimbing bapak-bapak teman. Nah, hendak dibuka, mungkinnya muka ini yang berbahagia ini. Itu penting. Jelaskan sudah, pokok. Nah, ibu-ibu jelaskan. Pak, nah itu karena bapak-bapak kan kerap bimbing dulu, lalu atau apabila bapak-bapaknya bermaju, bukan lalu jarak kepada karena ada 4 macam boleh berlihatan. Maksud berlihatan itu kita pengajian, nah ulun bisa melihat pian di pengajian. 2 berdagang boleh. Masa nang berdagang berapa jam nama nukar dirinya 2 jam sekali berbuka mata hilang gula. Itu kayaknya tuh umumnya. 3 melamar. 4 berobat. 5 ada kasus yang perlu ungkap seperti jenis otopsi atau KDRT kan di orang tahu. Nah itu, nah, supaya nang membuka dinding kada sangka, nang mau untuk dinding muncul juga. Biasanya, nah, kalau hendak terbuka diatur dulu.
bapak-bapak maju, ibu-ibu bermundur sedikit. Mau di pondok hari itu Pak Ibu juga jadi pondok. Pengajian pian di rumah guru atau pengertian guru siapa lah, gurunya bagus saja. Alakiannya di parak dinding, pimpinannya di parak dinding, sakanya besusuratan. Seperti bapak-bapak di depan. Kembali kita lagi. Nah, bayar fidyah tadi. Nang semata-mata bayar fidyah. Ini kita fidyah. Dam urusan anak kena haji. Nah, urusan pelanggar masalah ihram itu kena dam. Bayar dam ya. Nah, ini pembahasannya bab haji nih. Bayar fidyah aja. Nah, bayar fidyah itu kemana kena arahnya? Itu arahnya adalah masa puasa. Ada bayar dam, ada bayar fidyah. Arahnya karena masalah puasa. Ibu-ibu yang masa menyusui anak, kalau ibu-ibu puasa, kasihan anak. Minyak kadang mau menyusu, air susunya itu terasa sama. Maka demi anak, sang ibu tidak puasa. Boleh, tetapi kodokan dan bayar fidyah. Karena demi anak. Atau perempuan ini hamil, bulan puasa, jar dokter ibu jangan puasa, kasihan asupan makanan bayi di dalam janin di dalam perut pian ini kan tak bermasalah, lemas nanti janin itu, maka ibu tidak berpuasa, tapi bayar kodokan juga fidyah. Jelas? Ini ilmu yang bayar fidyah semata-mata tanpa kodokan hanya dua. Satu, orangnya terlalu tua, dipaksa berpuasa lemas. Ini bayar fidyah saja. Salitannya seharinya satu mud seharinya. Berarti kalau satu mud itu sekitar kurang 2 jari atau salitarakan sehari. Nah itu tuh bayari. Kalau kita menghadir berisi memaafkan terlalu tua, sehingga kada kawali puasa, disuruh berpuasa kada sanggup lagi, ada bisa awal sidin kada berpuasa, tapi bayar fidyah. Sidin menyantai sengaja kau berfidyah di atas bukan Allah Taala. Sambulan 6 sini kada puasa lagi, karena kada puasa berarti 30 liter karena sebulan. 30 liter sama dengan 6 gantang, 6 gantang sama dengan sabalik setengah. Awali kredit membayarinya, tapi jangan sampai ketemu tahun depan Ramadan. Maka ini Bapak Ibu nanti dikaji mungkin. Atau penyakit yang sulit sembuh, seperti orang kemoterapi, seperti orang cuci darah. Kalau berpuasa HB-nya rendah, maka sidin bayar fidyah saja. Penyakit yang sulit sembuh, seperti cuci darah, seperti kemoterapi, urun guru mahkal itu puasa. Bahkan orang mah bisa sembuh dengan berpuasa. Nah, ada nih orang kayak itu bandel, ulun kalau puasa, asam lambung naik dulu jar lompat sama puasa, karena mah itu bisa aja sembuh dan paling teratur makan di bulan puasa. Inya mah itu gara-gara pada teratur makan, orang nambah puasa pasti teratur makan, paling teratur makan hendak berbuka puasa. Teratur itu mesti sudah rumah aja siap sudah nanti dalamnya menunggu pengumuman berbuka puasa aja lagi. Paling teratur makan bulan puasa. Ayo memikirkan besahur ya ada.
Belum lagi orang omongan baru asyhadu an la ilaha illallah sudah nggak masih saking tahunya. Ada kawal di rumah itu bayar fidyah saja dakwah. Kalau kepala pusing kan guru kan di zaman awal guru nak kali paksa pusing banget pusing batalkan hampir kobo bayar fidyah lah. Kalau bayar kafarat pernah lain pulang. Kafarah itu Bapak Ibu kurang bergotong royong suami istri bulan puasa. Bergaul maksudnya, kenapa mengawinkan anak di akhir Sya'ban? Bulan Sya'ban akhir mengawinkan anak. Belum pernah menghadir pernikahan Pak Ibu akhir Sya'ban. Jangannya habis akan Ramadan aja dulu pernikahan itu. Ada gue nikahnya Sya'ban berpengantinannya karena tiba Ramadan. Ya. Boleh tidak? Boleh. Allah tiru alanggar. Sakanya kita kolong guru siapakah? Boleh aja berlebihan bulan puasa. Tapi gue bentar dulu. Ini mau satu problem mantan. Anu mencari akan jalan. Orang ngebandel hati-hati ya item lah. Puasa sayangnya sehari puasa Ramadan sama 10 hari. Di bulan Ramadan karena ikan pengantin baru jangan berparah-parah siang dulu mulai imsak sampai berbuka puasa sekalinya ada yang takut dulu minta maaf ibu-ibu lah bolehlah dulu berbuka puasa lawan nangintu ya dulu nangintu nampak nangintu jadi ulun menghakun hak silahkan. Jadi ada banyak di dalam kitab guru aja itu amalannya para waliullah ya. Bujur ya ada amalannya para waliullah ada semua wali mana itu tiba saatnya berbuka puasa langsung Allah menjadi syaitan macam langsung ya sampai maghrib mandinya ya ada panggilan kita ayo hasil tetap pikir dulu jangan dijadikan itu fatwa karena uang kenapa jadi kampung ini lebih berulang sampai maghrib malakan waliullah tadi dia bujur aja juga tapi jangan terlalu diamalkan dimakan. Nah berarti kalau orang itu Bapak Ibu bergaul dalam keadaan puasa bulan Ramadan itu inya bayar kafarah. Kafarahnya yang disebut kafarah jima bergaul. Nang lalakiannya 2 bulan. Betul itu disebut bayar kafarah yang dibiniannya sehari aja. Biniannya sehari ya, kaulannya nang lakinya atau suaminya 2 bulan berturut-turut 60 hari. Kenapa guru maka lelakian itu berturut-turut 60 hari? Apa 60 hari itu berturut-turut? Allah Ta'ala itu jawabannya. Burung kedua ini berpandir karena kita bicara hukum menghanap ada bayar fidyah 2 bulan berturut-turut berbukaan dulu kan. Nah, jadi guru itu memelihara
namanya dalam ilmu tasawuf ada wara, ada berhati-hati. Dalam ilmu tasawuf pun ada wara, ada berhati-hati. Ini kita bicara itu. Nah, lalu di sini sebab-sebab apa dalam halaman 19 macam-macam dam yang wajib dengan sebab meninggalkan wajib haji atau mengerjakan yang diharamkan dalam ihram, yaitu 5 perkara. 1. Meninggalkan nusuk ibadah seperti nusuk itu ibadah dalam haji, seperti ketinggalan wajib haji tersebut. Nah, wajib haji sudah kita bahas baik-baik di halaman wajib haji nih. Halaman 16 Bapak Ibu. Jalan tetamu. Wajib haji selain daripada rukun yaitu 5 perkara. Halaman 16 paling atas. Ihram pada miqat. Nah, miqat tempat kita berniat. Ihram. Nah, maka miqat itu 2 bagi. Pertama miqat zamani yaitu mulai bulan Syawal sampai fajar hari raya haji. Itu namanya miqat zamani, artinya berpakaian ihram aja itu. Alhamdulillah. Kedua, miqat makani yaitu jika orang yang tinggal di Mekah, disitulah tempat ihramnya. Ya, orangnya di Mekah, asli penduduk Mekah, dan hukum orang yang di luarnya jika ia di Madinah, Dzulhuleifah ya Bir Ali, bukan Madinahnya. Dan jika dari Syam, Mesir, Maghribi, Maroko masuk di Jaffa atau di Jubbah. Dan dari Tihama atau Yaman atau seperti dari Indonesia ini, nah di Jeddah atau Yulamlam atau Yalam. Nah ini nih, tetapi Bapak Ibu di kitab-kitab lain Yalamlam itu tempat kita berniat ihram, tapi masih di atas pesawat sekitar 20 menit lagi mendarat di Jeddah, King Abdul Aziz Jeddah. Tapi ada nama undangan, boleh aja jadi bandara itu. Nah, semua belajar itu. Ada pernah belajar itu ya. Yang kami belajar dan manasik itu apabila kita langsung ke Mekah, kebiasaan di Jakarta sudah berpakaian dengan ihram, berniatnya ketika hendak mendarat. Tapi hati-hati, panggil dulu pakai ihram ya, karena masuk isi pesawat kalau kena najis. Nah ini masalahnya nih, kalau kena najis, nah boleh nih urusannya. Makanya harus ditatar ubannya tuh, bujur-bujur dipadahi. Nah maaf, guru-guru yang membimbing tanggung jawab. Apabila satu jemaahnya ada diurus, ada diberi pandangan, ada diberitahu, ya. Karena maaf, guru itu berangkat dari jemaah yang
Nah, enak berat tidak kurang kumpulkan dulu jemaah nih, kita bisa membawa berbaik. Kalau belum Pak Ibu menyuruh keluarga satu bis itu menghantar dua, lalu di bis itu kita berdua dari menerapkan. Nah, itu caranya. Satu bis. Nah ini 5 bis. Ada terkumpul semua kebanyakan. Yang terserah aja. Menyentil pada pemandangan. Nah itu. Sekalinya Bapak Ibu kadet teranu nih orang kita nih kadet di misalnya di Jeddah misalnya, sedangkan ya lam sudah lewat, bisa berdalam karena bukan di tempat yang ditentukan nikahnya. Kita sudah berada di Mekah misal, kalau ada di Mekah kemana? Hah? Kata enggak? Kata enggak? Hanya masuk ke Mekah. Nah, kecuali ini di sini lah, orang asal Mekah. Jika orang tinggal di Mekah, disitulah tempat ihramnya. Tetapi kadang-kadang orang PAPG-nya mengikuti Rasulullah tapi Rasulullah asli mana? Mekah. Nah, orang Nabi memang itu daerah masih daerah. Nah itu kata Nah kemudian yang kedua bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Ini masuk wajib haji. Kalau tak tertinggalan, hajinya tetap sah. Tapi nanti ya. Nah kadesah itu nanti beli berda buku Arafah. Nah ini bang, kalau kita ada bujur-bujur gue ya ini. Maka, nah ini ketinggalan wajib haji nih, halaman 19 tadi. Wajib membayar dam tartib, dan itu bayarnya berurutan dulu. Yang mau langsung mencari ringan. Bersusunnya itu menyembelih seekor kambing yang sah dipakai korban. 2 tahunan. Kambing itu 2 tahunan kan. Nah ini nih. Dan jika tidak didapat nih, atau duitnya cukup, kayak apa? Wajib puasa pada ketika ihramnya 3 hari di sana, kemudian puasa pulang 7 hari sesudahnya kembali ke negerinya, pulang kampung. Ini caranya, ini bisa ada di duitnya atau orang lain. Puasa 3 hari di sana, kemudian pulang kampung 7 hari pulang puasa. Aku ada jago duit, tapi sayangnya aku pengen aja puasa jauh. Jangan deh duit. Nah ini nih berapa sih kambing sama? Baru tahu mama. Mau kita di sini berapa? Pon, saya ngomongin berapa? Pon, 3 jutaan lah. Kambing kacang halus. Kalau kambing yang lain kacang pak. Nah ya malah kambing kacang sah kan Jepang juga, asal umurnya aja tapi halus. Ulu ini pernah menyembelih kambing kacang, ulu angkat kambing kacang halus. Jadi halusnya kambingnya gini, kada sah nih berpuluh 2 tahun gue di kambing kacang nanya gue, ulu angkat kambing. Nah
Renai juga harus benar kamu. Kalau ada sanggup duitnya ada kebetulan ya apa? 3 hari puasa bisa, 7 hari terawih itu nama jam kedua. Nah, Allah kita hukum ini bagaimana itulah tidak boleh. Tapi nang mengaji nang kakak ini ada sabar. Nah, lalu kita bicara tadi masalah korban. Ulut nih baik ada mengumpulkan buku kitab lainnya. Tapi kaina aja tuh kaina dicetak disebarkan kaina itu manusia bilang kalangan manusia. Kalau ini kan masyarakat banyak, orang melek tanya, kalau hari raya kan berbeda, bulan puasa itu sudah berbeda, sudah baik. Turun-turun manukan hadisnya nih dalam mobil urut ada kitabnya. Berhari raya apa bulan puasa ini berbeda. Misal bapak hari ini ada yang berpuasa sudah. Hari ini hari Rabu, ada yang hari Kamis berpuasa. Bila berbeda pasti ada yang salah. Ini yang perlu kita bahas dulu. Pasti ada yang salah. Karena tanggal 1 itu ada mau 2 kali. Maka ini di sini andai kata bujur hari Kamis bulan puasa, maka 6 hari Rabu berpuasa. Rasulullah dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram haram. Kenapa malah haram? Belum lagi masuk Ramadan. Kenapa? Maka niat puasa Ramadan. Ini haram di sini. Nang belum masuk puasa Ramadan, dia berniat puasa Ramadan. Berarti nang belum diwajibkan wajibkannya. Ini penting nih. Kalau sudah nyiapkan namanya tenang, ikhtisar, ringkasan. Perbedaan yang terjadi dengan kita ini. Jangan. Kemudian kalau bujur hari Kamis puasaan, berarti 6 Kamis nih puasaan. Apa tadi kan ada 6 Rabu, ada 6. Kalau bujur Kamis bulan puasaan, tanggal 1 Ramadannya berarti 6 hari Rabu dari puasa. Kalau bujur Rabu puasaan, berarti 6 puasa hari Kamis kurang. Pertanyaan, kalau begini hukum ada 6 haram, ada 6 kurang, bisa salah satunya diambil. Puasa kurang haram, berpuasa belum masuk Ramadan haram dia. Gimana supaya guru jangan terjadi itu? Tunggu pengumuman pemerintah. Tasawwurul imam ala ra'iyah manuntun bil maslahah. Keputusan pemerintah
diikuti karena menghancurkan polemik perbedaan. Itu Bible Inggris. Makanya guru sepupu di rekaman sidin ikuti pemerintah, ikut pemerintah, ikut menteri agama. Kalau salah pemerintah menindak, itu pasti. Mun ulun membawa ikhtiar puasa nih, ulun nih, tong misalnya membawa ini, pas ulun salah, kabehnya kan ulun bisa. Pagi, kalau satu Syawal pantang tak belain apa? Ada 6 hari raya, hari Kamis misalnya, ini misal ada 6 hari raya, hari Rabu. Ini lain hari raya tadi lain. Ini contoh aja nah. Contoh. Ada 6 hari raya hari Kamis, ada hari raya hari Rabu. Kalau bujur Rabu hari raya, berarti 6 hari Kamis haram tuh. Pastinya berpuasa hari Rabu. Ini namanya disebut perbedaan tujuan harus kita hargai. Maka ini indah saja perbedaan dihargai lah. Ayo. Nah ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu, perbedaannya ada 6 haram yang ini, masa itu dihargai? Nah, ini kayak Bapak Ibu ini. Kalau bujur 1 Syawal misalnya hari Kamis, berarti 6 hari Rabu kurang haram juga. Kenapa? Mau 6 hari raya hari raya. Imbasnya disitulah, catat pendek baik. Karena berzakat fitrah ya man. Aku aja malam hari aja bisa fitrah. Nah, ini hari raya hari apa? Bulan hari raya 4 hari Kamis. Ya, apa? Bukan. Kalau ini misalnya nih antara bulan Kamis lah tadi. Bulan hari raya bulan 4 hari Rabu. Tapi bisa fitrah hari Kamis ada sah. Zakat fitrah itu kalau Bapak Ibu paling lambat sebelum bulan sembahyang hari raya. Kasihannya umatnya. Ulun Pak Ibu kepalanya sedikit agak tegang karena meringkas permasalahan hukum. Nah, ulun akan siapkan disuruh pengajian ulun menyampaikan angka ini. Beruyuh hari sebagai guru ini menjelaskan dari kitab-kitab berapa literasi kitab. Kasihan kurang baca fitrah. Karena zakat fitrah itu memang boleh di awal Ramadan, boleh di tengah Ramadan. Paling lambat mengeluarkan zakat fitrah sebelum sembahyang hari raya. Kalau setelah sembahyang hari raya bukan zakat fitrah lagi, jadi sedekah. Apakah perbedaan ini bisa diterima? Imbasnya ibadah orang ada sah. Maka orang mengeluarkan zakat fitrah biasanya normal ya lah. Antar beres macam-macam lain. Ada orang memarasi pakai duit, uang kitab tuh jujur dibacain. Masih dia memarasi pakai duit, mulut siap dia loh kan. Siapa gurunya? Betul mulutnya sudah. Ada Wendy juga bilangnya. Orang tetap mau tuh dia. Nah terus lagi. Apabila misalnya Bapak Ibu hari raya misalnya hari Rabu, berarti nang hari Kamis ada sah sudah zakat fitrahnya. Kalau nang hari Kamis Pak, hari raya nang zakat fitrah hari Rabu, sah ada.
sah, apinya dari Rabu. Sah di zakat fitrahnya, tidak apa kurang puasanya. Ya Allah, ini nanti kita takutkan. Ini kalau dibiarkan terus ini berbahaya nih. Pemerintah harus tegas nih. Kayak zaman Soeharto dulu, bahwa masalah ini pemerintah buat undang-undang tidak boleh mengumumkan kalau tidak melihat pemerintah. Kalau memaksakan diri jangan dipublikasikan. Silakan pribadi. Umatnya didahului, ya ada. Ini Pak merasa pintar itu lagi kalau Idul Adha pembuat berbeda ya ada nih berbeda pulang mungkin akhirnya kamu guru diajar di Makkah kurang hari ini pokok Arafahnya hari apa pokok Arafah hari Kamis guru pokok hari Rabu nih pokok Arafah berarti hari rayanya di Makkah hari Kamis. Apa jawabannya? Terima kasih. Beda kita, pemerintah. Sebab kalau berbeda lainnya, karena mengikuti Mekah, misalnya hari raya, hari Kamis, misalnya nih, pokok Arafahnya hari Rabu, lalu kita hari raya ikut Mekah Kamis, sedangkan pemerintah misalnya apa Jumat bulan bertahun kalau menyembelih korban tapi korban sholat sebagai satu korban beda hari raya saja. Menyembelih sapi korban itu empat waktunya hari raya, hari tasyrik, hari raya dan hari tasyrik. Kalau kita mengikuti Mekah, misal hari rayanya misalnya hari Kamis, sedangkan kita di sini hari Jumat misalnya hari raya, berarti mengikuti Mekah hari rayanya hari Kamis ada di nafsunya hewan korban sebagai korban. Harga sampai berapa? 14 jutaan. Kecuali dia menyembelih sapi di hari tasyrik, tetap sah dijadikan sebagai korban. Nah kita masalahkan ini berbeda. Dia mengikuti Mekah, di pemerintah kita memutuskan Jumat Idul Adha-nya di Mekah boleh, Kamis wajar jauh beda waktu. Ini aja namanya orang hukum Arafah tuh, hukum Arafah tuh imbas sembilan puluh gelincir matahari mulailah orang hukum sampai yang ada zuhur di sana. Kalau zuhur di sana, kita di sini apa? Maghrib lah. Antara maghrib dan isya, anggaplah dia maghrib. Dia ada. Berarti kurang mulai hukum Arafah di sana zuhur. Kita di sini maghrib. Kalau hendak pian puasa Arafah ikuti kurang di sana, bersahurlah waktu maghrib. Ada bersahur waktu maghrib lah. Enak mengikuti di sana kalau ini menolak program global namanya, karena beda tempat, beda waktu. Ibadah tergantung ruang dan waktu. Ini merusak umumnya rupiah global ya. Global itu ya global itu asal sedunia ini ada 6 bulan ikuti lagi. Makanya waktunya sama ya. Terbit tenggelam matahari berbeda. Ini
ulun ni Pak gue lah kawanian nang berpandir ni maaf nang ada mau bidang ini nanya nang berpandir-pandir ini nang ada mau bidang ini nah ulun kalau kada mau bidangi kedua ni ada mau bidangi guru di apa ulun gure maanakan deraan di pasar Martapura ya sangkanya hilang dulu kira-kira malingnya kemana yang mau berbuat ada tahu jualnya kalau ada lain ilmunya orang itu ada membidangi nya ada guru nang ahli ikam inya membawa kamu tunggu di sana ketemu oh ada guru itu seharinya ada guru pun ulun ada tahu ada binian gue nih gue punah Datuk kalampayan tuh kan Sidin menuntut ilmu ke Makkah bini Sidin dalam keadaan hamil 30 tahun Sidin menuntut ilmu di Makkah berarti 29 tahun berapa anak Sidin itu sekalinya dikawinakan Sidin di Makkah berarti Datuk kalampayan sudah tahu anak yang dalam tahun bini Sidin itu bininya nah hebatnya Datuk kalampayan sekalinya ada orang datang ke rumah guru minta doa dan bini boleh sehat boleh melahirkan. Amin. Kira-kira pendapat yang guru bayi dalam parut bini ulun ini ngalakin bininya. Aku kan bisa mengenal uang kakak itu, kau isi aja. Ada perbedaan kamu bila parutnya lonjong dan binian, apa bila parutnya bulat dan lalakian. Ada kalau bayi itu bergerak-gerak dalam parut itu. Itu imbasnya terjadi perbedaan banyak hukum yang rusak. Nah, kita harus ikuti murid. Ayo, kembali kita sebiji lagi nah. Kita begitu kelampaian. Halaman 2 8 baris dari atas ke bawah dan tiada ia Allah Ta'ala nah, ini dan tiada Allah Ta'ala bersifat dengan gerak Allah Ta'ala Bapak Ibu tidak bersifat dengan sifat gerak karena sifat gerak ini sifat makhluk. Masa Allah Ta'ala sama dengan geraknya makhluk? Nah, di otak pian, di otak ulur berarti Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Itu aja, jangan kena muncul ilustrasi Allah Ta'ala ada bergerak, berarti Allah Ta'ala mati. Nah, itu otaknya makhluk itu. Allah Ta'ala kada sama dengan makhluk. Di antara kada samanya Allah Ta'ala dengan makhluk, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat gerak. Karena sifat gerak itu sifatnya makhluk. Iman ini lagi, jangan dipikirkan lagi. Pengen kayak orang katakan jerun orang dalam kubur itu kalau dia itu orang soleha banyak ibadahnya amalnya bagus Allah perluas kuburnya itu sejauh mata memandang hadis sakarnya dulu mundang makam dulu di kuburan umum kan tak istilah dulu kuburan orang samping-samping nama ulun mendengar itu pertanyaan lagi Allah Ta'ala protesnya ada sambangan
ada tabisir kan dulu pikiran apa ini tuh ya lucu juga. Berarti Allah Ta'ala ada gerak, ada bergerak. Jangan mau kan bergerak mati guru. Nah, bergerak sifat makhluk mati bang. Sifat makhluk dulu, sedangkan Allah Ta'ala ayat itu. Usah sudah ini Pak Ibu yang hadir nilai ini keyakinan. Dan itu kawan Pak Ibu kita baca kita sendiri. Nah ini penting banget. Atau dengan diam, Allah Ta'ala bersifat diam. Diam itu makhluk Tuhan. Karena kayaknya anak duduk pada serta sampai diam-diam dulu. Makanya kita harus hati-hati nikmati perkara ini. Nah kita bicarakan ini kan Allah Ta'ala kada sama dengan makhluk, termasuk sifatnya. Sifat makhluk kan dimiliki Allah. Allah tidak seperti sifat makhluk. Berarti Allah Ta'ala dulu kan bergerak kan dimiliki berapa? Ya nih. Ini pertanyaan seperti itu jangan dimunculkan. Bahaya lain. Atau berpindah, Allah akan berpindah. Makhluk berulang, penyaknya menyamakan Allah. Nah kayak nanti Ibu, ada yang mengadakan Tuhan di Arsy. Dan ulun Allah Ta'ala berada di Arsy. Berarti sebelum Allah menciptakan Arsy, Allah bertempat di tempat lain dulu. Karena dia mengatakan Allah Ta'ala di Arsy. Allah kan belum menciptakan Arsy. Yang menciptakan Arsy Allah. Allah telah menciptakan Arsy. Berarti Allah Ta'ala ciptakan Arsy, baru Allah menempati Arsy lah. Ini dulu berarti lebihnya Allah. Tidak terasa keyakinan yang hancur. Maka negara ini kalau Ibu syirik tidak terasa. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah hanya mengampuni dosa selain syirik. Alhamdulillah. Kurangnya penyembah yang dulu baik. Allah Ta'ala tidak menilai itu karena ada syirik di hatinya. Ini yang kita lakukan. Atau warna, ayo. Atau warna, Allah Ta'ala berwarna. Orang mana Allah Ta'ala itu? Orang Arab kan? Orang Arab syirik hancur imannya. Nang orang Arab Rasulullah Allah Ta'ala ibadahkan orang Arab. Ada orang yang memanggil dari mana? Apalagi memandangkan Allah Ta'ala orang Afrika. Ini merusak. Nah itu yang terjadi. Warna baik, warnanya baik, warnanya sudah salah diarahkan ke Allah. Walaupun kalimat baiknya ada, tetap salah. Allah Ta'ala tidak ada warna. Kalau Allah Ta'ala berwarna, Allah Ta'ala boleh lah. Hancur. Apabila ada pahaman seperti ini, namanya Pak Ibu aliran mujassimah, memadahkan Tuhan BO. Tapi benar ini. Nah dan kita sambung lagi pada pengajian berikut. Juga dia memahami apa ini kan. Nah untungnya kita makanya lama mengaji. Itu kelampaian ada dari meninggal kita. Untungnya pada sidin hawa berapa
200 kita diisi mudah-mudahan sama Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadir la yaghib wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wal muslimin gharib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu